Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kita lanjutkan materi kita. Terakhir kita telah sampai pada perkataan Abul Mughirah. Dan sekarang kita masuk pada perkataan Shuraihnya. Shuraih Al-Qadhi. Ya, tafadhal iqra' Mas Ketut, wa tafadhal mashkura wa majura. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala Shuraih ma usiba 'abdun bi musibatin illa kana lillahi alaihi fiha thalathu ni'amin alla takunu kanat fi dinihi wa illa takunu a'zamu mimma kanat wa annaha la budda kainatun faqad kanat. Wa qala Yunus ibnu Ubaid qala rajulun li Ubay Hunaymata kaifa asbahta qala asbahtu baina ni'mataini la adri ayyatuha afdalu dzunubin sataraha Allahu alayya fala yastati'u an ya'irani biha ahadun wa maudatin qadhafaha Allahu fi qulubil ibadi la yablughuha amali. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam pembahasan syukur, yang mana kita sebagai hamba Allah harus meningkatkan rasa syukur kita dengan senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah. Kemudian juga berusaha untuk menampakkan nikmat ini sebagaimana Allah Ta'ala yuhibbu ayyura asaru nikmatihi ala abdihi. Kemudian terakhir kita di sini melihat bagaimana Shuraih Al-Qadhi. Beliau mengatakan wa qala Shuraihun ma usiba 'abdun bi musibatin. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah illa kana lillahi, melainkan ia punya kewajiban, illa kana lillahi, melainkan Allah punya hak yang wajib ia lakukan fiha, pada musibah tersebut, salah satu ni'amin. Jadi tidaklah seorang hamba itu ditimpa musibah melainkan di sana ada 3 nikmat. Apa saja? An la takuna kanat fi dinihi. Nikmat yang pertama adalah bahwasannya musibah tersebut tidak menimpa agamanya. Menunjukkan bahwasannya seseorang terkadang terkena musibah dalam dunianya. Seseorang terkena musibah yang mengenai dunianya, itu juga tetap harus bersyukur. Itu dengan bersyukur bahwasannya musibah ini tidak menimpa agamanya, namun hanya menimpa apa? Dunianya. Inilah sisi syukurnya. Jadi ada seseorang ketika ditimpa musibah, musibah berupa musibah dunia, entah kehilangan apa, dia masih tetap bersyukur. Karena apa? Karena musibah tersebut tidak menimpa agamanya. Yang kedua, an la takuna a'dhama mimma kanat.
Berikutnya masih bersyukur. Kenapa? Karena musibah tersebut ternyata tidak lebih besar dari yang sebelumnya. Yang mana mungkin sebelumnya ia mendapatkan musibah yang jauh lebih besar. Ini sebagaimana kita mengamalkan sabda Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kondisi keadaan saudaramu yang masih di bawah. Ini yang akan menghibur seseorang agar tidak mengeluh dalam hidupnya. Ketika diuji dengan kesusahan, faktor ekonomi, maka dengan melihat saudaranya yang masih di bawah, dia akan bersyukur, alhamdulillah ternyata masih banyak saudaranya yang jauh berada di bawahnya. Wa annaha la buddat kainatan faqad kanat. Dan yang ketiga, bahwasanya apa? Bahwasanya musibah tersebut pasti terjadi. Karena sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Annaha la buddat kainatan, musibah tersebut pasti terjadi. Karena sudah Allah tentukan, Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz sana. Faqad kanat, dan sudah terjadi. Tinggal bagaimana dia bersabar, bagaimana berikhtisab, mengharap pahala Allah dari musibah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Di mana ayuhal ikhwah, para ulama itu bagaimana mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman pernah mendengar bagaimana kisah dari Urwah bin Zubair. Para tabi'in, sebagian tabi'in ada yang ketika kakinya diamputasi masih bersyukur. Kenapa? Karena masih punya satu kaki. Dan ada sebagian anaknya yang ketendang kuda meninggal, tapi masih bersyukur. Kenapa? Karena ternyata anaknya masih banyak itu ya. Itu keistimewaan punya anak banyak itu ya. Tapi kalau nggak benar semua malah jadi beban nanti di akhiratnya. Pengennya supaya nanti banyak yang mendoakan, ya kan? Pengennya banyak yang mendoakan, tapi naudzubillah jangan sampai malah jadi beban nanti di akhirat. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar bagaimana seseorang ketika dioperasi karena nggak bisa kencing, ya kan? Nggak bisa kencing. Ketika dia operasi, sama dokternya dikasih tahu biayanya segini, nangis. Dokternya mengira nangisnya kenapa? Karena tagihannya besar nggak? Nangis ternyata karena apa? Selama ini masya Allah ya, bisa kencing dengan apa? Gratis, gitu ya. Yang gratis. Ya. Yang sebenarnya ayuhal ikhwah wal akhwat, kita berlimpah nikmat. Ya. Tubuh yang sehat, masya Allah, ya. Yang sempurna. Ya. Ini yang harus kita syukuri dengan melihat bagaimana saudara kita yang banyak diuji dengan rasa sakit. Kemudian perkataan Yunus bin Ubaid. Wa qala Yunus bin Ubaid, qala rajulun li Abi Hunaimah. Ada seseorang pernah berkata kepada Abu Hunaimah, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Qala asbahtu baina nikmataini. Aku berada di antara dua nikmat.
Di pagi hari ini aku berada di antara dua nikmat. La adri ayatuha afdalu. Saya tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih afdal. Sebenarnya ini kalau kita mungkin pakai domain ayatuhuma, bisa nggak? Bisa ya, karena apa? Nikmatai ini. Aku berada di antara dua nikmat yang aku tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih afdal, lebih utama. Dunubin satarahallahu alayya. Nikmat yang pertama adalah dosa-dosa yang Allah telah menutupinya atasku. Fala yastati'u an ya'irani biha ahadun. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mencelaku karena apa? Karena dosa-dosa tersebut. Kita lihat bagaimana beliau melihat bahwasannya ini adalah nikmat. Bagaimana Allah Ta'ala masih menutup aib-aib kita, sehingga tidak ada seseorang yang mencela kita. Lau kana lidzunubi raihatun, seandainya dosa itu memiliki bau, mengeluarkan bau setiap berdosa, niscaya enggak ada seorang pun yang akan mau duduk dekat-dekat dengan kita. Yang kedua, wa mawaddatin qadafahallahu, dan rasa sayang, rasa cinta, mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta. Qadafahallahu, yang Allah telah tancapkan pada hati-hati para hamba. La yablughuha amali, padahal amalku tidak mencapainya. Karena memang innalil hasanati, bahwasanya kebaikan itu apa? Menjadikan apa? Mahabbatan fi qulubil khalqi. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas. Kita lihat hadis Jibril ya, bagaimana Allah ketika mencintai seorang hamba, nada Jibril, memanggil Jibril. Allah mengumumkan bahwasanya apa? Allah mencintai si fulan. Fawudi al-qabul, maka apa? Maka diterimalah orang tersebut ya di antara penduduk bumi, mendapatkan kecintaan banyak orang. Dari perkataan Yunus bin Ubaid ini ayuhal ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib-aib kita. Yang mana ini adalah sebuah nikmat, namun seseorang tidak boleh terperdaya dengan merasa aman. Ya. Mungkin saat ini masih Allah tutupi. Namun kalau tidak bertobat, maka yang dikhawatirkan adalah nanti disingkap air tersebut di suatu saat. Ya. Kalau pepatah kita mengatakan apa? Sepandai-pandai sampai melompat ya. Satu juga. Sepandai-pandai orang menyimpan apa? Bangkai juga, tercium juga. Ya, dilanjutkan. Wa an Sufyan fi qawlihi tabaraka wa ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun qala yashihu 'alaihimul ni'amu wa yamna'uhum syukra
wa qala ghairu wahidin kullama ahdatsu dhanban ahdatsu lahum ni'matan. Qala rajulun li Abi Hazim ma syukrul ainaini ya Aba Hazim. Faqala in ra'aita bihima khairan a'lantahu wa in ra'aita bihima syarran sataratahu. Qala fama syukrul udhunaini. Qala in sami'ta bihi ma khairan wa'aitahu wa in sami'ta bihima syarran dafa'tahu. Qala fama syukru al-yadaini. Qala la ta'khudhu bihima ma laysa lahuma wa la tamna'u haqqan lillahi huwa fihima. Qala fima syukrul Qala fama syukrul batni. Qala an yakuna asfalahu ta'aman wa alahu ilman. Qala fama syukrul farji. Qala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa an Sufyan fi qawlihi tabaraka wa ta'ala. Dan dari Sufyan fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, sanastadrijahum. Ini yang benar sanastadrijuhum, karena dalam surat Nun ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami akan hukum secara berangsur-angsur. Istidraj. Allah hukum secara apa? Berangsur-angsur. Dilulu. Min haitsu, dari arah la ya'lamun, yang tidak mereka ketahui. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya ya ikhwah, bahwasannya Allah Ta'ala satara uyubana wa dunubana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib-aib dan dosa-dosa kita. Maka jangan sampai ini menjadi sebuah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa itu makna istidraj? Bagaimana menghukum mereka secara berangsur-angsur? Qala yusiru alaihimun ni'ama. Jadi melimpahkan kepada mereka nikmat-nikmat. Wa yamna'uhum asyukra, dan mencegah mereka dari mensyukurinya. Wa qala ghairu wahidin kullama ahdatsu dhanban. Setiap kali mereka mengerjakan dosa, ahdasa lahum nikmatan, maka Allah memberikan nikmat kepada mereka. Ini namanya istidraj. Kullama ahdatsu dhanban ahdasa lahum nikmatan. Setiap kali mereka melakukan dosa, justru Allah tambah nikmat, terus Allah tambah nikmat. Namun mereka tidak menyadari ada hukuman yang akan datang secara tiba-tiba dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Namanya istidraj. Sebagaimana orang kafir kan banyak yang diistidraj. Bagaimana orang kafir itu berada pada puncak kesuksesan dunianya.
semakin kaya, semakin sukses, ya semakin tinggi jabatannya. Yang mana kalau kita pahami bahwa seseorang itu kalau jatuh dari tempat yang semakin tinggi maka akan semakin sakit, ya kan? Baru pada puncak-puncaknya mereka merasa pada puncak-puncaknya menikmati dunia. Namun akhirnya datang azab secara tiba-tiba, semakin sakit. Ya. Jatuh dari tempat yang semakin tinggi maka akan semakin sakit. Qala rajulun li Abi Hazim. Dan seseorang bertanya kepada Abu Hazim, "Ma syukrul ainaini ya Abu Hazim?" Bagaimana cara mensyukuri kedua mata wahai Abu Hazim? Faqala in ra'aita bihima khairan a'lantahu. Apabila engkau melihat dengan keduanya kebaikan, dan dengan kedua mata tersebut kebaikan, maka engkau menampakkannya. Wa in ra'aita bihima syarran satartahu. Dan apabila engkau melihat dengan keduanya keburukan, maka engkau menutupinya. Fama syukrul udhunaini. Kemudian bagaimana mensyukuri kedua telinga? Qala in sami'ta bihima khairan wa'aitahu. Apabila engkau mendengar dengan kedua telinga kebaikan, maka engkau wa'aitahu, berusaha mendengarnya, memahaminya. Wa in sami'ta bihima syarran dafa'tahu. Dan apabila engkau mendengar dengan kedua telinga itu keburukan, maka engkau berusaha menolaknya. Seperti mendengar apa, ikhwah? Dengar musik. Ya. Ya. Telinga kita mendengar tapi hati kita menolak. Bukan telinga kita mendengar terus kita murojaah. Gitu ya. Bukan nostalgia. Jadi dafa tahu, hati kita menolak itu ya. Dafa tahu. Qala fama syukrul yadaini. Lalu bagaimana syukurnya kedua tangan? Qala la ta'khud bihima ma laisa lahuma. Jangan mengambil dengan keduanya apa yang bukan menjadi hak keduanya. Wala tamna'u haqqan lillahi huwa fihima. Dan jangan mencegah hak Allah yang ada pada keduanya. Qala fama syukrul batni. Lalu bagaimana bentuk syukur perut? Apakah bentuk mensyukuri perut adalah puasa Syawal? Qala an yakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman. Ya kalau di bawahnya, di bawah perut ini apa? Makanan. Sedangkan di atas perut apa? Ilmu. Ya kan hati diisi dengan apa? Dengan ilmu. An yakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman. Maka di sini bagaimana seseorang dianjurkan untuk memakmurkan apa yang di atas perut. Bukan hanya masalah perut ke bawah. Kan gitu ya. Bukan masalah apa perut ke bawah, tapi yang harus lebih dimakmurkan adalah apa? Di atas perut, yaitu hati dimakmurkan dengan ilmu. Fama syukrul farji. Lalu bagaimana mensyukuri kemaluan? Qala walladzina hum li furujihim hafidun. Cara mensyukurnya adalah dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka.
illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka. Jamak di sini ya. Jamak bukan mufrad. Illa ala azwajihim. Kalau baut ketemu baut ini penyimpangan. Tapi kalau baut ketemu mur satu halal. Tapi kalau satu baut ketemu 4 mur halal juga ya. Halalnya lebih tebal itu ya. Lebih kuat. Ya. Lebih kuat. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya ya kecuali kepada istri-istri mereka dan budak mereka, hamba sahaya, fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Famanibtagha wara'a dzalika, maka barang siapa mencari yang dibalik itu, ya, di belakang itu semua, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Qala fama syukru rijlaini, kemudian beliau melanjutkan, lalu bagaimana mensyukuri kedua kaki? Qala in alimta mayyitan, jika engkau mengetahui seorang mayit, seorang yang baru meninggal, tuhbituhu, yang engkau ghibtah kepadanya. Tahu ghibtah ya? Apa ghibtah? Iri, hasad, tapi iri dalam kebaikan, gitu ya, bukan yang tercela. Ghibtah. Jadi ketika engkau melihat seorang yang meninggal dan engkau ghibtah kepadanya, ghibtah dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam kebaikannya, ibadahnya, istakmalta bihima amalahu, maka engkau akan menggunakan dengan kedua kakimu, bagaimana bisa apa? Amalahu, mengamalkan amalannya. Maka maknanya di sini kita lihat di footnote nomor 3, wal makna idza alimta anna hunaka mayitan minas sholihin, apabila engkau mengetahui di sana ada seorang yang meninggal dari orang-orang soleh, wa anta tatamanna an takuna mislahu, dan engkau ingin menjadi sepertinya, kana yastakhdimu rijlahu fit ta'ati wal khairi fa'mal mislahu, maka apa? Yang mana dahulu dia menggunakan, ya, orang yang meninggal tadi menggunakan apa? Kedua kakinya dalam ketaatan, dalam kebaikan, fa'mal mislahu, maka kerjakanlah, amalkanlah seperti amalannya. Wa in maqatahu, dan jika engkau membencinya, raghibta an amalihi, maka bagaimana? Yang engkau membenci amalannya. Rohibaan artinya membenci kan. Wa anta syakirun lillah, dan engkau bersyukur kepada Allah karena tidak menjadikan sepertinya. Menjadikan seperti apa? Orang tersebut. Wa imma man syakara bilisanihi, adapun orang yang bersyukur dengan lisannya bersyukur, walam yashkur bi jami'i a'dha'ihi, namun tidak bersyukur dengan seluruh anggota tubuhnya, hanya lisannya semata, namun tidak bersyukur dengan seluruh anggota tubuhnya, famasaluhu kamasali rajulin, maka permisalannya adalah seperti apa? Perumpamaannya seperti seseorang laki-laki lahu kisaun,
yang memiliki pakaian, bisa itu pakaian jamaknya aksiyah ya. Fa'akhadha bi tarfihi, namun dia hanya mengambil ujungnya saja. Walam yalbashu, dan dia tidak memakainya. Jadi seseorang kalau hanya bersyukur dengan lisan saja, ibarat seseorang yang punya pakaian namun yang ia ambil hanya ujungnya saja. Dan tidak ia pakai pakaian tersebut. Fama yanfa'uhu dzalika minal har, maka hal tersebut tidak memberikan manfaat baginya minal har, dari apa? Panas, wal bardi, dingin, wasalji, salju atau es, wal maqari, hujan. Tidak akan bermanfaat baginya di musim panas maupun musim dingin. Wa kataba ba'dul ulama ila akhin lahu. Sebagian ulama menulis surat kepada saudaranya. Amma ba'du, faqad asbaha bina min ni'amillah ma la tuhsihi ma'a kasrati ma na'sihi. Maka sungguh kita berada di antara nikmat-nikmat Allah yang kamu tidak mampu menghitungnya, bersama banyaknya kita bermaksiat kepadanya. Famanadri ayyuhuma nashkur, maka kita tidak tahu mana di antara keduanya yang kita syukuri. Karena nikmat dan apa tadi? Manaksi. Al-jamilun mayassara, apakah keindahan, kebaikan yang ia mudahkan, yang Allah mudahkan, am qabihun ma satara, atau keburukan yang Allah tutupi. Al-jamilun mayassara am qabihun ma satara, apakah kebaikan, ya nikmat yang Allah mudahkan, ataukah keburukan yang Allah tutupi. Karena dia tadi merasa apa? Berlimpah nikmat, namun apa? Merasa banyak dosanya. Dan Allah masih senantiasa menutupi dosa-dosa tersebut. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Maka intinya adalah bagaimana kita senantiasa berlatih untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan jangan sampai kita merasa sudah bersyukur dengan sempurna. Karena kita ingat firman Allah, wa qalilun min ibadiya asyakur, wa qalilun min ibadiya asyakur. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ya, kita praktekkan bagaimana hakikat syukur yang telah beliau jelaskan, dan bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, ya, dengan harapan semoga kita bisa bersyukur dengan baik, meningkatkan rasa syukur, ya. Harapannya nikmat tersebut Allah jaga, bahkan Allah akan semakin menambah nikmat. Ya. Maka cara untuk menambah nikmat agar nikmat tersebut senantiasa bertambah adalah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita syukuri nikmat Islam dengan apa? Semangat belajar Islam. Kita lanjutkan tawakal sekarang. Dilanjutkan Bapak Dedi Panca. At-tawakkul. At-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabi al-masalihi wa daf'il mudari fi umuri dunya wal akhirah. Qala Allah 'azza wa jalla wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فمن حقق التقوى والتوكل اكتفى بذلك في مصالح دينه ودنياه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حسن صحيح. قال أبو حاتم الرازي هذا الحديث أصل في التوكل وإنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. Ya, syukran barakallahu fiik. La husnul qiraah. Pembahasan amalan hati yang berikutnya adalah at-tawakkulu. Tawakal. Sejauh mana kita bisa merealisasikan tawakal dengan benar? Sejauh mana atau sebesar mana kekuatan tawakal kita kepada Allah? Maka ini yang sangat penting untuk kita pelajari. Apabila di sana ada tawakal yang salah, maka kita berusaha meluruskan. Dan apabila sudah benar, maka alhamdulillah kita berusaha untuk menguatkan tawakal tersebut. Karena sebagian orang yang mungkin sudah mengaji tapi salah dalam tawakalnya. Salah dalam apa? Dalam tawakalnya. Dia anggap tawakal, namun itu sebenarnya bukan tawakal, tapi tawakul, pura-pura tawakal, gitu ya. Apa itu tawakal ayuhal ikhwah wal akhwat? At-tawakkulu huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla. Tawakal adalah benarnya penyandaran hati, atau jujurnya bersandarnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seseorang itu benar, jujur dalam bersandarnya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa ya ikhwah? Hati kita bersandar kepada Allah dalam hal apa? Fistijlabil masalih. Dalam usaha untuk mendatangkan, memperoleh maslahat-maslahat. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan maslahat dengan bertawakal kepada Allah. Wa daf'il madar, juga bertawakal kepada Allah di dalam menolak madarat, menolak bahaya. Jadi dalam usaha kita untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan maslahat, kita bertawakal kepada Allah. Termasuk kita belajar bahasa Arab, kita bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Bismillah, yang penting semangat belajar, berusaha ikhlas, kemudian bertawakal kepada Allah. Demikian pula dalam menolak madarat, kita bertawakal kepada Allah. Contohnya apa ikhwah? Kita bertawakal kepada Allah dalam apa? Dalam mengatasi begal, gitu ya. Bagaimana tawakalnya? Dari rumah bawa pistol, gitu kan ya. Dari rumah bawa pistol ya, jangan tangan kosong ya. Terkadang kan orang bismillah tawakal, nggak usah bawa apa-apa itu ya. Nanti jadi tersangka malah dia nih ya, di penjara. Nah, di penjara ya sekarang ya.
Kalau nggak viral nggak tahu, di penjara mungkin ya. Jadi dalam menolak madarat pun ya harus tawakal. Fi umuri dunya wal akhirah, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Apa dalilnya? Dalil yang harus senantiasa kita ingat ya ikhwah. Qala Allahu azza wa jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ayat ini sangat tegas menyatakan bahwasannya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Maka sebaik-baik solusi, sebaik-baik jalan keluar dari seluruh problematika kehidupan, dari seluruh masalah adalah dengan cara apa? Memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Ditambah apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka. Kita lihat bagaimana kekuatan takwa. Keutamaan faedah takwa itu adalah jalan keluar dari seluruh masalah. Dan juga apa? Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang mungkin dia tidak menyadarinya. Ternyata Masya Allah ada aja rizki. Karena apa? Dia selalu meningkatkan ketakwaannya. Wa may yatawakkal. Ini yang benar apa? Jazm ya. Karena fi'il syarat. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Kita lihat bagaimana seseorang yang bertawakal, bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kalau seseorang ingin mendapatkan kecukupan dari Allah, maka dia harus meningkatkan tawakalnya kepada Allah. Faman haqqaqat taqwa wa tawakkula, maka barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan ketakwaan dan tawakal. Takwa, tawakal. 2T. Apa ya? 2T, takwa dan tawakal. Iktafa bidzalika, maka cukuplah dengan keduanya fi masalihi dinihi wa dunya, untuk mendapatkan maslahat-maslahat agama dan dunianya. Maka cukuplah dengan takwa dan tawakal untuk mendapatkan maslahat-maslahat agama dan dunianya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini dalil dari ayat. Adapun dalil dari hadis, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Lau annakum," seandainya kalian, "kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli," seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, haqqa tawakkuli. Ini syaratnya apa? Haqqa tawakkuli. Kalau ada kan dalam ayat kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Ini haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sepenuhnya, dengan sebenar-benarnya tawakal,
la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian, kama turzaqut thair, sebagaimana burung diberikan rizki. Taghdu himasan, yang mana di pagi hari burung dalam keadaan lapar, perutnya kosong. Wa taruhu bitanan, dan pulang di sore hari dalam keadaan apa? Perutnya kenyang. Jadi pagi-pagi itu himason, pagi-pagi dalam keadaan perutnya kosong, lapar. Dan wataruhu, dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Bagaimana tawakalnya burung ya ikhwah agar mendapatkan rezeki dari Allah? Tawakalnya burung bagaimana? Apakah burung punya banyak simpanan uang di ATM? Enggak punya lumbung padi burung ya. Enggak punya lumbung padi kan? Enggak punya simpanan kan? Masya Allah, tawakalnya burung. Jadi dia enggak khawatir meskipun enggak punya tabungan, burung enggak khawatir kalau kelaparan. Karena enggak tahu nanti besok dapat makanan lagi atau enggak. Bagaimana tawakalnya burung? Tawakalnya burung adalah kita lihat bagaimana burung menjemput rezeki berpagi-pagi. Berpagi-pagi apa? Menjemput rezeki. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bagaimana disunahkan dianjurkan untuk berpagi-pagi dalam menjemput rezeki Allah. Jangan malah tidur. Siang-siang. Nanti kalau tidur malah rezekinya ditotol ayam gitu ya. Kita lihat bagaimana tawakalnya burung itu juga mengambil sebab. Burung juga mengambil sebab. Maksudnya apa? Burung juga bergerak mencari makan. Kita lihat bagaimana burung itu bergerak. Maka benar nasihat dari orang tua kita, sopo obah bakale mama gitu ya. Ya kan? Yang penting obah gitu ya. Yang penting obah. Sopo obah bakale mama. Tapi wong mati aja obah, nek obah medeni bocah itu ya. Yang penting adalah akhdul asbab, ikhtiar. Dan sebagian kita lihat burung itu juga terkadang kan bertaruh nyawa. Ya, bertaruh nyawa. Karena apa? Ketika mengambil padi, tani gitu ya. Menunjukkan burung itu pekerja keras itu. Pekerja keras. Dan burung kerjanya seharian gitu ya. Pagi sampai sore. Paginya seharian. Kalau malam nggak kerja, istirahat ya. Istirahat. Nggak lembur dia. Burung nggak lembur dia. Cari burung hantu. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi, hadal hadis ini aslun fit tawakkuli, adalah asal pokok dalam tawakal. Wa innahu min a'dhamil asbab, bahwasanya tawakal itu adalah sebab terbesar, di antara sebab terbesar allati yustajlabu biha rizqu, yang diperoleh dengannya apa? Didatangkan dengannya rezeki. Ini juga penting ya, sebagaimana tawakalnya orang yang
mau menikah. Ya, lagi menikah ya. Ya. Ketika mau menikah belum punya apa-apa, tapi setelah menikah jadi punya apa-apa. Ya istri punya istri, ya istri punya anak ya. Ya benar. Istri itu melebihi punya mobil, punya rumah gitu loh. Benar kan ya? Ya. Apalagi anak punya anak. Ya, dilanjutkan Bapak Dedi. Waqala Sa'id ibnu Jabir at-tawakkulu jima'ul imani wa tahqiqut tawakkuli la yunafil akhda bil asbabi allati qadarallahu subhanahu wa ta'ala an wa qadarat biha wa jarat sunnatuhu fi khalqi bidzalik fa inna Allah ta'ala amara bi ta'atil asbabi ma'a amarahu bit tawakkul fasa'yu fil asbabi bil jawarihi ta'atun lillah wat tawakkul fil qalbi alaihi imanun bih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa qala Sa'id bin Jubair hada min tilmid Ibnu Abbas, ya, min tilmid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Sa'id bin Jubair at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal adalah inti dari iman. Tawakal yang mengumpulkan iman. Wa tahqiqut tawakkuli, dan mewujudkan tawakal, la yunafil akhda bil asbab, itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Jadi sekali lagi ayuhal ikhwah wal akhwat, bahasanya mewujudkan tawakal, merealisasikan tawakal itu tidak menafikan, tidak bertentangan dengan mengambil sebab allati qadarallahu subhanahu wa ta'ala al-muqaddarati biha, yang mana sebab-sebab yang telah Allah takdirkan dengannya, takdir dengan apa? Dengan sebab-sebab tersebut. Maksudnya adalah sunnah kauniyah. Allah telah menjadikannya sebagai sebab. Wa jarati sunnatuhu fi khalqihi bidzalik, dan telah berlaku sunnatullah pada makhluknya bidzalika, dengan hal tersebut. Fa innallaha ta'ala amara bi ta'atil asbab, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengambil sebab. Bi ta'ati ay bi akhdhi. Allah memerintahkan mengambil sebab ma'a amrihi bitawakkuli, bersama Allah memerintahkan untuk bertawakal. Fasa'yu fil asbabi bil jawarihi, maka semangat berusaha dalam mengambil sebab-sebab, ya, semangat dalam sebab-sebab bil jawari, dengan anggota badan, ta'atun lillah, itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita mengambil sebab, itu merupakan apa? Ta'atun lillah, bentuk ketaatan kepada Allah. Wa tawakkulu bil qalbi alaihi imanun bihi, dan tawakal dengan hati kepada Allah itu adalah bentuk iman kepada Allah. Jadi bukti, ya, bahwasanya kita itu beriman kepada Allah itu bertawakal kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu. Ini
ini khudu hidrakum, mengambil sebab, bersiap siagalah kamu. Wa qala Sahal, man ta'ana fil harakah, yakni fis sa'i wal kasbi, faqad ta'ana fis sunnah. Barang siapa yang mencela dalam gerak, dalam apa? Dalam usaha, dalam semangat dan usaha ya. Faqad ta'ana fis sunnati, maka dia mencela sunnatullah. Dia menolak untuk mengambil sebab. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman, dan barang siapa yang mencela dalam tawakal, maka dia mencela dalam keimanan. Fatawakkulu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tawakal itulah adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kasbu sunnatuhu, dan mengambil sebab, berusaha, ikhtiar itu adalah sunnahnya. Faman amila ala halihi, maka barang siapa yang beramal sesuai dengan keadaan Nabi, fala yatrukanna sunnatahu, maka janganlah apa? Jalan meninggalkan jalan hidup Nabi. Jadi sunnah di sini bukan berarti kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa ya. Tapi sunnahnya adalah thariqah. Thariqah jalan hidup Nabi. Wa qila adamul akhdi fil asbab ta'nun fit tashri'. Ini ya. Jadi apa? Tidak mengambil sebab itu adalah bentuk cacat ya. Mencela dalam syariat. Wal i'tiqadu fil asbab, dan hanya apabila hanya yakin dengan sebab, ya, hanya yakin dengan sebab ataupun hanya ikhtiar, itu ta'nun fit tauhid. Iya, dilanjutkan Bapak Didi Panca. Wal a'malu allati ya'maluha al-'abdu salasatu aqsamin. Ahaduha at-ta'atu allati amara Allahu biha ibadahu wa ja'alaha sababan lin-najati minan nari wa dukhulil jannah. Fahadha la budda man fa'alahu ma'at tawakkuli 'ala Allah 'azza wa jalla fihi wal isti'anati bihi 'alaihi fa innahu la haula wa la quwwata illa bih. Wa ma syaa subhanahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Wa man qassara fi syai'in mimma wajaba 'alaihi min dzalik istahaqqan 'uqubata fid dunya wal akhirati sam'an wa qadran. Iya. Terus Qala Yusuf ibnu Asbati yuqalu man amala rajulin la yunjihi illa amaluhu wa tawakkula rajulin la yusibuhu illa ma kutiba lahu. iya. Tip syukran ya ayuhal ikhwa. Ini masih ada 3 lagi di sini ya. 3 hal. Alhamdulillah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Untuk besok hari Senin, atas masukan beberapa asatidzah, insyaallah masih kita lanjutkan. Akan lagi karena pondok juga belum masuk. Masuknya tanggal 22. Terus juga pertimbangan sebagian asatidzah mungkin nanti kalau raker itu, ada raker pondok itu, jadi mungkin sebagian nggak bisa ngisi. Ya. Jadi pekan besok, insyaallah kita masih daurah. Melanjutkan apa materinya.
juga mungkin banyak yang mungkin belum datang juga ya. Masih mudik gitu ya. Nah, ya jadi Senin besok insya Allah masih melanjutkan bersama beliau Ustaz Turhaim ya. Ustaz bersama sudah selesai belum? Secara global. Global itu maksudnya? Begitu. Oh ya. Ya coba nanti. Apa? Double. Oh ya. Ya demikian Eva, kita cukupkan karena ini masih 3 hal ya. Ya kita cukupkan sampai di sini. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.